Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafida dengan NIM D1A021152. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melakukan presentasi mengenai kedudukan Perpu dengan undang-undang dan juga eksistensi peraturan desa demi pemenuhan tugas individu. Cekidot. Oke teman-teman, sekarang saya mengawalinya dengan pokok pembahasan di mana mengapa undang-undang disejajarkan dengan peraturan pengganti undang-undang dan bagaimana eksistensi undang-undang desa. Yang pertama adalah pengertian Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang disebutkan dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang berbunyi, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Penetapan Perpu yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Letak atau kedudukan Perpu. Kedudukan Perpu dalam peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Ada dua makna antara Perpu dengan undang-undang. Undang-undang dan Perpu itu memiliki kedudukan yang sejajar atau sederajat. Lalu, kapan suatu Perpu kadang-kadang dianggap atau dikatakan berada di bawah undang-undang, dan kapan suatu Perpu kadang-kadang dianggap atau dikatakan berada sejajar atau sederajat dengan undang-undang. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antar undang-undang dengan Perpu. Perpu mempunyai hierarki setingkat dengan undang-undang, akan tetapi Perpu ini kadang-kadang dikatakan tidak sama dengan undang-undang karena belum disetujui oleh DPR. Undang-undang selalu dibentuk oleh Presiden, kemudian dengan persetujuan DPR dalam keadaan normal. Sedangkan Perpu dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan DPR karena adanya suatu hal ihwal kegentingan yang memaksa. Undang-undang dan Perpu dalam hierarki peraturan perundang-undangan memang memiliki kedudukan yang sama. Hanya saja keduanya dibentuk dalam keadaan yang berbeda. Undang-undang dibentuk oleh Presiden dalam keadaan normal dengan persetujuan DPR, sedangkan Perpu dibentuk oleh Presiden dalam keadaan genting yang memaksa tanpa persetujuan DPR. Kondisi inilah yang kemudian membuat kedudukan Perpu yang dibentuk tanpa persetujuan DPR kadang-kadang dianggap memiliki kedudukan di bawah undang-undang. Kemudian yang kedua adalah makna Perpu sejajar atau sederajat dengan undang-undang. Perpu ini jangka waktunya terbatas atau sementara sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR, yaitu pada persidangan berikutnya. Kemudian apabila Perpu tidak disetujui oleh DPR, maka akan dicabut. Karena itu hierarkinya adalah setingkat atau sama dengan undang-undang. Sehingga fungsi maupun materinya, muatan Perpu adalah sama dengan fungsi materi muatan undang-undang. Jadi, saat suatu Perpu telah disetujui oleh DPR dan dijadikan undang-undang, saat itulah biasanya Perpu dipandang memiliki kedudukan atau sejajar dengan undang-undang. Kemudian Perpu memiliki fungsi dan materi yang sama. Hal ini disebabkan karena Perpu itu telah disetujui oleh DPR, walaupun sebenarnya secara hierarki perundang-undangan, fungsi maupun materi keduanya memiliki kedudukan yang sama meski Perpu belum disetujui oleh DPR. Terakhir adalah contoh Perpu yang telah disetujui oleh DPR dan dijadikan undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Demikian untuk pokok bahasan yang pertama, kemudian langsung saja saya akan menjelaskan pokok bahasan yang kedua, yaitu eksistensi peraturan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keberadaan peraturan desa secara implisit telah dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari pasal 10 angka 10 yang menyebutkan bahwa peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan atau peraturan daerah kabupaten kota. Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu menjelaskan jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Nomenklatur peraturan desa masih diakui dan telah masuk ke dalam hierarki
hierarki peraturan perundang-undangan pada jenjang yang paling rendah. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentu akan menimbulkan persoalan bagi status peraturan desa, apalagi substansi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah mereduksi peraturan desa menjadi bagian produk legislasi desa. Secara lebih khusus, eksistensi peraturan desa menurut pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu mengatur jenis peraturan perundang-undangan seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Perda Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta peraturan desa. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, itu berbunyi dalam bab 3 menegaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdiri atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota, bahwa tidak ada peraturan desa di dalamnya. Itu terdapat pada ayat 1, dan ayat 2 menegaskan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Di sini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak lagi mengatur perihal peraturan desa dan kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan adanya perubahan ini tentu dapat menimbulkan rasa dilema bagi pemerintah desa. Di satu sisi, untuk menyelenggarakan roda pemerintahan desa harus memiliki dasar hukum, yakni peraturan desa. Tetapi di sisi lain, peraturan desa tidak lagi tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, menurut saya, persoalan status hukum peraturan desa dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat dipergunakan dengan asas lex specialis derogat legi generalis, dalam arti keberadaan peraturan desa diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Lex specialis. Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status hukum peraturan desa mengikat secara yuridis karena mendapat atribusi kewenangan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak lagi mencantumkan peraturan desa ke dalam jenjang hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetap mengakui keberadaan peraturan desa sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 8 ayat 2 yang menyatakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan tidak semata-mata didasarkan hierarki struktural, akan tetapi dianut hierarki fungsional, sehingga secara fungsional, peraturan desa bukan produk hukum yang dilarang untuk menjadi barang haram, tetapi diakui keberadaannya dan memiliki daya ikat hukum. Jadi teman-teman sudah mengerti bukan bagaimana kedudukan undang-undang dengan peraturan pengganti undang-undang serta bagaimana eksistensi peraturan desa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah hasanah kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.